Wadirun Jordan, beberapa mobil mendatangi pusat militer yang ada di tengah padang pasir Yordania. Kadirkan, yang merupakan salah satu penumpang mobil tersebut, telah memasuki tenda dan memulai pertemuan di tempat tersebut. Namun, mereka tidak menyadari dua penyusup telah memasuki tempat tersebut. Kadirkan, yang disambut dengan penari cantik, benar-benar mabuk kepayang hingga dengan mudah dihabisi saat penyusup itu masuk ke tendanya. 5 tahun kemudian, Israel Mossad Haq. Pasukan RAW terkejut ketika Kadirkan masih hidup. Ia bahkan mengirimkan video yang meledek Perdana Menteri karena dirinya masih hidup. Kepala RAW Sastry dikecam karena ia telah dianggap gagal dan membodohi semua pihak. Perdana Menteri bahkan merasa sangat malu kepada pihak dunia karena Kadirkan dianggap penjahat besar yang harus segera dihancurkan. Sastry yang keluar dari kantor Perdana Menteri segera menelpon Kuleldep untuk mengumpulkan semua agen RAW yang sangat dibutuhkan sekarang juga. Tak lupa ia menginginkan Jai untuk bisa juga hadir dalam pertemuan itu. Sri Lanka, Jai yang tengah menghadapi misi dari RAW kini berada di tengah laut memantau beberapa kapal yang bermuatan peti-peti mulai memasuki area pelabuhan. Ia tahu peti kecil tersebut memuat senjata ilegal. Semua muatan itu diturunkan di area pelabuhan. Jai yang menyamar menjadi salah satu anggota mereka mengikuti perjalanan mereka memasuki area pelabuhan sambil berkomunikasi dengan Kamal rekan kerjanya. Sampai akhirnya mereka lengah, Jai mulai menyerang mereka dan menerobos mendekati terminal pelabuhan untuk bisa menangkap si pemiliknya. Kamal pun mulai bergerak dan memberikan bantuan kepada Jai. Mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu dan mulai menemui Sastry yang memanggilnya. Jai memutuskan untuk kembali ke rumahnya sebelum memulai misi baru. Ia menatap foto kakak laki-lakinya yang telah lama pergi meninggal dunia. Kenangan manis mengalir begitu saja sampai sang ayah menjelaskan kalau sang kakak meninggal karena mengorbankan diri pada negara saat melakukan tugasnya. Kehilangan sang kakak membuat keluarga mereka kehilangan arah hingga butuh waktu sedikit lebih lama untuk bisa bangkit. ఫ్రెండ్స్ అది ఇది అని తిరగకుండా వీళ్ళని చూసుకో. నువ్వు వచ్చినందుకు అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందిరా. Jai yang telah tiba di kantor RAW bersama Kamal, Jai langsung menemui Kuldep yang memberikannya dokumen. Ia terkejut ketika melihat Kadirkan ada di lembaran pertama dokumen tersebut. Jai tahu misinya kali ini adalah berhubungan dengan kematian sang kakak yang ikut dalam misi pembunuhan Kadirkan. Sastry duduk di hadapannya dan menjelaskan tentang Kadirkan yang sangat sulit digulingkan. Kadirkan yang merupakan penyelundup senjata terbesar padahal telah mereka habisi 5 tahun yang lalu. Namun mereka tidak mengerti kini ia kembali hadir dan berhasil memasok senjata-senjata untuk teroris. Dulu ia pernah menugaskan Subhas untuk menghabisi Kadirkan dan ia berhasil. Video pembunuhan itu pun dilihat langsung oleh Sastry tapi kini Kadirkan dikabarkan masih hidup. Sastry meminta kepada Jai untuk bisa berhati-hati karena misi ini adalah misi kehormatan India dan keselamatan masyarakat India. Ia mau Kadirkan bisa dihabisi hingga India kembali mendapatkan kehormatan lagi setelah ia gagal menghabisi Kadirkan 5 tahun yang lalu. Jai yang bertugas kembali bersama Kamal mulai melakukan perencanaan yang baik sebelum mereka pergi ke Nepal. Mereka pergi ke sebuah kafe dan bertemu dengan Saraswati yang merupakan rekan kerjanya juga. Mereka mulai membicarakan tentang Kadirkan yang terakhir kali terlihat di Myanmar dan meminta Saraswati untuk pergi ke negara itu terlebih dahulu. Jai juga mengatakan di tempat itu Saraswati juga akan bertemu dengan agen yang bernama Abinor. Saraswati yang tahu tentang kematian Subhas meyakini Jai akan membantunya menemukan pembunuh Subhas. Kamal dan Jai pergi ke Nepal, sedangkan Saraswati pergi ke Myanmar seperti rencana di awal mereka. 5 tahun yang lalu, Jai yang untuk pertama kali bertemu dengan Aishwarya merasa benar-benar tertarik kepadanya. Setelah memberanikan diri berkenalan dengannya dan bertukar nomor telepon, keduanya tampak akrab dan seringkali menghabiskan waktu bersama-sama hingga melanjutkan hubungan ke tahap berikutnya. Sampai satu malam, ia terkejut ketika melihat kekasih hatinya tengah menyerang seseorang dan sejak itu ia tahu kalau Aishwarya adalah agen NIA yang bernama Vaishnavi dan ia tahu tentang Jai yang masih menjalani masa training di RAW. Ia mengatakan kalau Jai merupakan tumbalnya untuk mendapatkan sasaran dari misi yang tengah ia jalani. Jai merasa dibodohi terlebih ketika ia tahu Aishwarya tidak benar-benar mencintainya. Kamal membubarkan lamunan Jai tentang Aishwarya. Taksi yang mereka tumpangi telah tiba di tempat tujuan mereka. Begitupun dengan Saraswati yang bertemu dengan agen Abinor yang sudah menunggunya.
mereka memulai rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan yang didapatkan Jai dari orang-orangnya diperiksa kembali dengan teliti oleh dirinya dan Kamal. Kemudian meminta Kamal untuk memberikan semua foto-foto itu ke Edi yang ada di India. Ia mau Edi mencari lokasi keberadaan orang-orang yang ada di gambar itu. Tak lama Edi memberikan informasi kalau geng mafia obat-obatan terlarang Kathmandu Kadirkan yang ada di foto itu dan lokasinya kini berada di Naya Bazar. Kamal dan Jai pergi ke Naya Bazar untuk bisa menemukan sasaran mereka. Keduanya terpisah saat berada di tengah kota dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Sampai mereka membuat keonaran dengan pemuda lokal di tempat tersebut. Pancingan mereka gagal karena penyamaran mereka telah diketahui. Hingga keduanya diserang oleh para pemuda itu. Jai langsung mengeluarkan senjatanya, namun mereka melemparkan peledak yang berisi asap untuk bisa mengelabui Jai dan juga Kamal. Jai terjatuh dan kesulitan untuk bisa bangkit, tapi tiba-tiba Aishwarya datang membantunya. Bahkan mereka bersama menghadapi pemuda-pemuda itu. Merasa mereka tidak mampu menghadapi orang-orang itu, mereka berlari meninggalkan tempat tersebut. Kamal meledek Jai saat tahu Aishwarya datang membantu mereka. Namun Jai yang tahu Aishwarya adalah orang yang dikirim oleh Sastri merasa kesal dan meminta Kamal menelpon Edi dan menukar Aishwarya dengan yang lain. Tapi Sastri malah menelponnya lebih dulu dan mengatakan untuk bisa fokus dengan misi yang telah ia berikan ketimbang harus memikirkan masalah pribadi dengan Aishwarya. Halo? No more personals, Jay. Jai tidak bisa berbuat banyak. Aishwarya mulai mengajak Jai berbincang, namun Jai yang masih kesal tidak memedulikannya dan memintanya untuk tidak merusak kepercayaannya dalam misi ini. Karena ia pernah kecewa kepada Aishwarya yang merusak kepercayaan yang pernah ia berikan. Jai dan timnya telah menemukan truk yang dicurigai memuat nuklir Kadirkan. Sementara Saraswati dan Abinor pun telah menemukan orang kepercayaan Masud yang dicurigai mereka. Semua mengejar sasaran masing-masing. Baku tembak terus mengiringi truk tersebut sementara Masud telah berhasil memasuki bandara. Saraswati dan Abinor telah berhasil memasuki area bandara. Tanpa tiket, mereka berhasil dihentikan pihak bandara. Jai berhasil menggantung pada truk untuk bisa membuka pintu truk tersebut. Masud sendiri telah berhasil memasuki pesawat dan tidak bisa dicegah oleh Saraswati dan juga Abinor. Sastri menemukan kabinet yang terbuka di ruang dokumen. Ia mencoba mendekatinya dan memeriksanya. Jai sendiri terperangah ketika melihat isi di dalam bak truk tersebut. Ia terpental jatuh dari truk itu. Sastri meracau kalau rahasia terbaik India telah hilang. Jai dan Saraswati melaporkan kegagalan mereka dan mencurigai ada pengkhianat di kubu mereka. Sastri tidak banyak bicara. Ia meminta mereka untuk kembali ke pangkalan. Sastri menyambut kedatangan agen-agennya dan mengatakan kalau dokumen Netaji telah hilang. Mereka mulai mendiskusikannya dan Sastri menjelaskan semua tentang Baba yang berhubungan dengan Netaji. Ia meminta mereka untuk bisa menemukan jawabannya. Tak lama Saraswati tiba dan melaporkan kalau Masud pergi ke Yordania. Sastri meminta Jai untuk pergi ke Yordania dan menemukan file hilang tersebut dan menghabisi Kadirkan. Ia meminta Jai untuk berhati-hati. Aman Yordania. Kamal dan Jai telah tiba di Yordania. Begitupun dengan Saraswati dan juga Aishwarya. Mereka menemukan titik terang untuk misi mereka. Iring-iringan mobil yang diperkirakan terdapat Kadirkan telah menjadi incaran Jai dan timnya. Senjata-senjata api canggih telah berada di tangan mereka. Kadirkan keluar dari mobilnya dan tepat di posisi bidikan Jai. Namun fokus Jai hilang saat melihat Masud keluar dari mobil yang sama hingga ia menembak Masud dan membuat semua pengawal melarikan mobil tersebut. Masud yang berhasil ditangkap dibawa oleh Jai dan timnya. Ia dibawa ke tempat khusus untuk bisa ditekan dan ditanyakan tentang Kadirkan yang bisa muncul kembali sampai ke file Netaji. Namun Masud menggeleng dan tidak mengakuinya. Saraswati segera melaporkan kepada Sastri dan ia meminta mereka agar mengawasi Jai untuk tidak dekat dengan Masud. Ia pun akan mengunjungi mereka di Yordania. Tapi tiba-tiba seseorang menyelinap dan memberikan senjata serta ponsel kepada Masud yang dikenal sebagai Kuldep. Tak lama Kuldep melarikan diri. Saraswati yang mengetahui hal itu segera membawa timnya mengejarnya. Namun di tengah perjalanan Kuldep menodongkan senjatanya kepada mereka termasuk pada Sastri yang telah tiba di tempat itu. Jai tidak bisa mengendalikan dirinya langsung menembak mati Kuldep dengan 2 peluru dari senjatanya. Sastri sangat marah karena Jai tidak bisa mengendalikan diri. Ia mengingatkan kalau Kuldep adalah penghubungnya dengan Kadirkan. Sastri benar-benar marah hingga tidak bisa lagi menerima Jai sebagai anggota Rao. Dan detik itu juga ia dipecat dan diminta bertanggung jawab atas kematian Kuldep nanti di pengadilan.
Sastri meminta Saraswati untuk menggantikan Jai sebagai pemimpin. Jai hanya terdiam dan menyerahkan senjatanya kepada Saraswati. Kamal dan Aswarya mencoba menasihati Jai, namun Jai menampik dan mengatakan kalau Kuldip adalah pengkhianat dan menunjukkan ponsel Kuldip yang ia dapatkan darinya. Mereka melihat lokasi yang ada di ponsel tersebut dan berencana untuk pergi seorang diri. Tapi Aswarya dan Kamal tidak setuju mereka mau menemaninya karena mereka adalah tim sejak dulu. Aswarya percaya kalau Jai akan berhasil menyelesaikan masalahnya. Mereka pun pergi ke tempat di mana lokasi tersebut berada. Jai dan kedua temannya telah tiba di lokasi yang mereka kejar. Jai kembali memberikan perintah kepada kedua temannya untuk bisa mengawasi gedung yang mereka datangi. Mereka masuk ke gedung itu dan memberikan kejutan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Gedung yang terlihat kosong itu dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap. Satu persatu mulai dilumpuhkan oleh Jai tanpa menimbulkan suara yang bisa memancing petugas lain. Kamal dan Jai berhasil masuk ke bagian dalam gedung tersebut dan terdengar suara musik yang cukup keras di dalamnya. Mereka berhasil menemukan Kadir Khan dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Melihat kedatangan mereka, Kadir Khan nampak sangat ketakutan. Ia mengangkat kedua tangannya dan memohon untuk tidak dilukai. Kamal merasa curiga pria itu bukanlah Kadir Khan. Kecurigaannya pun terbukti ketika Kadir Khan sendiri mengakuinya. Ia yang merupakan seorang aktor dibayar oleh jaringan Kadir Khan untuk memerankan perannya sebagai Kadir Khan. Tapi saat mereka lengah, Batur membunyikan alarm dan membuat semua petugas yang ada di pos bersiaga. Baku tembak kembali terjadi. Jai menjatuhkan Batur ke kolam renang untuk bisa meloloskan diri. Kamal mencoba melindungi mereka dari tembakan anak buah Kadir Khan yang melihat mereka. Di saat terdesak, Aswarya memainkan perannya. Ia menabrak semua anak buah Kadir Khan yang ada di tempat itu untuk menyelamatkan Jai dan juga Kamal. Mereka tidak mau kehilangan Batur untuk bisa dijadikan saksi. Mereka berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Vaisnavi merasa benar-benar dibodohi oleh Batur yang menyamar menjadi Kadir Khan. Jai yang membawa sebuah foto mulai menyelidiki bersama Kamal dan membiarkan Batur untuk menikmati makanannya. Hingga mereka terkejut ketika melihat foto gadis kecil adalah si pemalsu paspor yang pernah mereka tangkap. Dengan cepat mereka mendatangi wanita yang bernama Sachi tersebut. Melihat mereka ada di rumahnya, ia sangat ketakutan. Sachi yang merupakan putri dari Kasubai Patel tidak mengakui kalau dirinya lah yang ada di foto bersama Kadir Khan. Jai menembak ke arahnya sampai ia mau mengakui. Ia mengaku kalau nama asli dari ayahnya adalah Abdul Rahman yang merupakan ilmuwan. Ia adalah sahabat karib dari Kadir Khan. Ia menceritakan kalau semua hasil sains yang telah dilakukan oleh ayahnya untuk Pakistan tidak mendapatkan tanggapan baik dari pemerintahan. Ia marah dan membakar semua berkasnya dan mengatakan semuanya kepada jurnalis sampai akhirnya ia bekerja untuk pihak bawah tanah. Namun semua upayanya diketahui oleh Rao dan ia ditangkap. Hal itu membuatnya membenci India dan orang-orang Rao yang berada di dalamnya. Misi penangkapan yang dipimpin oleh Subhas sangat membuat Sachi merasa sedih sampai akhirnya Kadir Khan datang dan menjaminnya serta mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Tawaran itu pun diterima oleh ayah Sachi dengan bayaran yang sangat luar biasa banyaknya. Namun keserakahan mulai menggelayuti Rahman dan berusaha menggapai kekuasaan milik Kadir Khan. Ia bekerja sama dengan Kuldip dan menghubungi orang-orang Rao tentang keberadaan Kadir Khan. Sampai akhirnya Kadir Khan tewas. Hingga Rahman berhasil mendapatkan semua impiannya. Sachi mengatakan kalau Kadir Khan bukan hanya berwujud manusia, tapi ia adalah ide bagi Abdul Rahman. Setelah menghabisi Kadir Khan, ia benar-benar menggunakan semua kesempatan itu untuk menyalurkan ambisinya. Hingga ia menjadi sangat kejam sampai tega meledakkan stasiun kereta api di USA tanpa belas kasih. Namun Sachi tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Setelah mendapatkan semua informasi itu, mereka meninggalkan Sachi yang terikat. Rencana lain dimulai oleh Jai dan timnya. Ketiganya mendatangi sebuah tanah lapang dan tak lama sebuah helikopter datang mendekati mereka. Dari dalam helikopter tersebut mereka melihat Saraswati dan Arjuna. Aswarya dan Kamal yang tidak tahu rencana pembebasan Kuldip oleh Saraswati dan Jai membuat mereka sedikit terkejut. Di helikopter yang dikendarai oleh Arjuna membuat mereka sedikit menegang karena Arjuna mengatakan Abdul Rahman ada di Kohima. Ia juga mengatakan Netaji telah berkeliling di banyak negara dan menyebarkan berita palsu hingga membuat pemberontakan terjadi pada masa lalu. ఇది నేను చెప్పింది కాదు నేతాజీ చెప్పింది వచ్చిన లక్షలాది మంది సైనికులు. Arjun memperlambat laju helikopternya dan menurunkan mereka. Ia berpesan pada Jai untuk bisa mengembalikan kehormatan India yang telah diporak-porandakan oleh Abdul Rahman. Tak lama mereka tiba di lorong bawah tanah yang dijaga ketat oleh penjaga bersenjata api.
Mereka segera menyiagakan senjata api mereka dan menembaki mereka semua. Baku tembak terjadi di antara kedua belah pihak. Jai dan Kamal mencoba memainkan taktik untuk bisa melumpuhkan mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kamar tidur di dalam gua dan beberapa perlengkapan bekas berperang. Jai menjelaskan pada timnya kalau tempat ini pernah dipakai tentara India saat pertempuran Perang Dunia Kedua. Dan kini tempat ini digunakan oleh Abdul Rahman. Tiba-tiba, serangan mulai mendatangi keempat agen Rao. Abdul Rahman yang mengendalikan serangan dari jarak jauh tersebut berhasil melumpuhkan keempat agen Rao itu. Ia mengingat kedua tangan mereka dan membawanya ke ruangan pribadinya. Ia menjelaskan rencana jahat yang akan dia lakukan untuk India. Jai mencoba menyadarkan Abdul Rahman kalau semua yang dilakukan oleh Abdul Rahman sangat merugikan India. Bahkan warga sipil yang tidak bersalah akan mati dengan serangan nuklir yang akan dilakukan oleh Abdul Rahman. Pihak Cina yang tahu tentang hal itu segera mengaktifkan serangan balik untuk India. Sasaran mereka tepat di Delhi hingga membuat tentara India melaporkan para pihak Perdana Menteri. Ia terkejut mendengar penjelasan kalau India dululah yang lebih dulu mau menyerang Cina. Abdul Rahman yang merasa di atas angin akhirnya bisa bernapas lega. Ia mau India benar-benar hancur karena Pakistan 3 kali telah kalah dari peperangan melawan India. Ia sangat berharap perang yang ia mulai adalah awal kehancuran India. Jai dan timnya bisa membuka ikatan tangan mereka dan berhasil melumpuhkan penjaga di ruangan Abdul Rahman. Mereka pun berusaha untuk bisa menghancurkan ruangan Abdul Rahman yang dilindungi kaca anti peluru. Dalam kesempatan itu, ia mengakui kalau dirinya lah yang telah menghabisi Subas setelah Subas menghabisi Kadir Khan. Ia tidak mau rencananya gagal karena Subas. Mendengar hal itu, Jai benar-benar marah dan ia mulai mencari cara untuk menghancurkan kaca pelindung itu. Waktu peluncuran nuklir tersebut sudah 2 menit lagi. Jai bergerak cepat dan Perdana Menteri juga merasa khawatir karena waktu telah terus berjalan hingga ia mengerahkan anggota darat, laut dan udara untuk mendatangi tempat di mana nuklir itu berada. Pihak Cina sendiri belum menyerang India. Mereka mau India dululah yang menyerang mereka agar kesalahan tepat ada di India. Jai berhasil memasuki ruangan Abdul Rahman dan menyerangnya berulang-ulang kali. Abdul Rahman yang tidak pandai berkelahi berhasil terjatuh berulang kali hingga membuat mesin di tempat itu mengalami kerusakan. Kamal dengan cepat menghentikan laju nuklir di menit-menit terakhir, namun ia mendapatkan sinyal kalau jet tempur telah berada tepat di atas mereka. Jai berusaha membantu Kamal dan meninggalkan Abdul Rahman yang tergeletak penuh luka. Saraswati dan tim yang lain berhasil keluar dari gua itu dan memberikan petunjuk kepada pasukan udara India kalau mereka di pihak yang sama. Perdana Menteri pun meminta pihak Angkatan Udara menghentikan serangannya. Sastri merasa lega dan senang karena agen-agennya berhasil. Begitupun pihak Cina yang tahu nuklir dari India tidak jadi diluncurkan meminta pihaknya untuk membatalkan misi mereka. Jai berhasil keluar dari gua bersama timnya yang merasa khawatir. Atas keberhasilannya, Jai dan yang lain mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden. Mereka pun diberi misi berikutnya dengan tim yang sama. Namun Jai tidak memberikan dokumen tersebut kepada Kamal dan juga Aswarya. Ia hanya mengatakan mereka akan pergi ke Kazakhstan dan film pun selesai.